Markis Belfir yang dihadang oleh pasukan kekaisaran pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang mereka dan bunuh langsung di tempat terhadap siapapun yang tidak menyerah. Dan setelah mereka masuk ke istana kekaisaran, tak diduga mereka pun sudah ditunggu oleh beberapa pasukan mage kekaisaran Valhalla dan pasukan Immortal Swordman, yang hal itu pun membuat Markis Belfir terlihat mulai merasa panik. Dengan skill yang bernama Wind Press, mage itu pun menyerang pasukan Markis Belfir yang mencoba menerobos masuk ke dalam istana kekaisaran. Namun serangan itu masih bisa dihalau oleh salah satu pasukan dari Markis Belfir. Dan melihat serangan mage kekaisaran bisa dihalau oleh pasukan Markis Belfir itu, salah satu pasukan Immortal Swordman pun mencoba untuk menyerangnya. Tetapi serangan itu masih bisa ditahan oleh pasukan Markis Belfir tersebut. Dan rekannya yang melihat itu, ia pun langsung melompat untuk menyerang pasukan Immortal itu. Dan meski ia berhasil memenggalnya, pasukan Immortal itu bisa memulihkan tubuhnya kembali. Dan kemudian berhasil mendaratkan sebuah serangan balasan terhadap mereka berdua. Di sisi lain, salah satu pasukan Immortal yang mendapatkan serangan dari pasukan Markis Belfir yang terlihat sedang memulihkan tubuhnya kembali. Markis Belfir yang melihat itu pun terlihat sangat panik, karena jika mereka benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh pasukannya itu, hal tersebut mungkin akan menggagalkan misi pemberontakan yang sedang ia lakukan itu. Namun tidak terduga, salah satu dari pasukan Immortal Swordman itu pun lenyap dengan sendirinya. Yang hal itu pun membuat Markis Belfir merasa kebingungan. Namun karena itu juga adalah kesempatan untuknya menyerang pasukan istana kekaisaran, dengan memerintahkan pasukannya untuk terus menyerang mereka. Setelah beberapa saat pertarungan itu sudah berlangsung, akhirnya pihak Markis Belfir pun menang dalam pertarungan itu. Meskipun pihaknya itu sudah memenangkan dalam pertarungan tersebut dan membunuh semua prajurit kekaisaran Valhalla, Markis Belfir merasakan perasaan yang aneh yang terus bergejolak di dalam hatinya, dan ia yang merasa kalau Kaisar Valhalla tidak akan mungkin dikalahkan dengan sangat mudahnya seperti itu. Markis Belfir berpikir kalau Kaisar Valhalla pasti menyembunyikan sesuatu, dan setelah masuk ke dalam ruangan Kaisar Valhalla, mendengar Kaisar Valhalla mengatakan kenapa dirinya melakukan pengkhianatan juga, Markis Belfir berkata kalau itu terjadi karena ulah kaisarnya sendiri yang membuangnya. Dan pada saat ia akan menyerang Markis Belfir dengan aura pekat yang ada di tangan kanannya sambil berkata, kalau keputusan yang Markis Belfir ambil benar-benar keputusan yang sangat bodoh. Tak diduga aura pekat itu pun menghilang. Yang hal tersebut pun membuat Markis Belfir terlihat keheranan. Melihat kemampuannya tidak bisa ia gunakan kembali, Kaisar Valhalla yang penasaran kenapa pihak Markis Belfir bisa melewati pasukan abadinya pun akhirnya menyadari, kalau kekuatannya itu sudah diambil kembali oleh pemilik aslinya, dan Markis Belfir yang kebingungan dengan ucapan dari Kaisar Valhalla itu, melihat kesempatan untuk menangkapnya. Markis Belfir pun memberikan perintah kepada bawahannya untuk menangkap kaisarnya itu, dan bukannya merasa takut, Kaisar Valhalla malah tersenyum saat ia ditangkap oleh pihak Markis Belfir, sambil berkata kalau akhirnya ia bisa terbebas dari apa yang telah mengekangnya. Setelah beberapa waktu berlalu, tepatnya di alun-alun ibu kota Marin, Kaisar Valhalla yang akan dieksekusi di hadapan para penduduk pun mendapat cacian dan makian dari penduduknya. Karena ia yang telah merusak tatanan Valhalla, mereka berseru meminta Markis Belfir untuk mengeksekusinya langsung. Dan setelah ikatan tali gantung itu dimasukkan ke kepala Kaisar Valhalla, sambil menyeringai, Markis Belfir berkata kepada Kaisar Valhalla, jika ia mempunyai hal yang ingin ia katakan sebelum ia dieksekusi, Markis Belfir memperbolehkannya untuk mengatakan hal tersebut. Dan setelah tertawa, Kaisar Valhalla pun lalu berkata, kalau dari banyaknya orang yang ada di tempat tersebut, mereka yang benar-benar kenal dengan dirinya, Kaisar Valhalla pun bertanya-tanya, ada seberapa banyakkah orang tersebut? Dan dengan tatapannya yang tajam,
Kaisar Valhalla berkata kepada para penduduk, kalau mereka adalah orang-orang yang bodoh. Karena ia anggap, kalau orang yang menghancurkan Valhalla bukanlah dirinya, melainkan mereka sendirilah yang melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Markis Belfir yang terlihat panik karena mungkin Kaisar Valhalla akan mengungkapkan rahasia memalukan pihaknya itu, ia pun menyuruh Algojo yang akan mengeksekusi kaisarnya itu untuk langsung melakukan eksekusinya. Dan dengan perintah dari Markis Belfir tersebut, Algojo itu pun lalu menarik tuas untuk membuka pijakan kayu yang ada di bawah Kaisar Valhalla. Dan dengan kematian Kaisar Valhalla itu, itulah akhir dari perjalanan Kaisar Valhalla yang dihukum dengan hukuman gantung. Dan bagi seorang tokoh besar yang mendominasi suatu era, hal tersebut adalah akhir yang kurang berkesan. Kabar mengenai kematian Kaisar Valhalla pun akhirnya sampai ke wilayah Dimitri, dengan salah satu bawahan Roman yang bergegas menyampaikan berita itu. Kalau pemberontakan yang dilakukan oleh Markis Belfir, pihaknya telah berhasil mengalahkan pasukan Kaisar Valhalla dan langsung memberikan hukuman eksekusi gantung. Yang hal tersebut pun membuat Roman terlihat terkejut karena kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar pada saat ia melawannya. Roman merasa kalau hal itu tidak bisa dianggap remeh. Namun karena pemberontakan yang dilakukan oleh Markis Belfir telah berhasil, Roman pun mengasumsikan kalau satu variabel tersebut pasti ulah dari Kekaisaran Kronos yang telah ikut campur. Dan melihat situasinya menjadi menarik, Roman pun berkata, kalau ia sudah tidak sabar untuk melihat kelanjutannya. Setelah beberapa waktu berlalu, di sisi Markis Belfir yang terlihat sedang berpikir, ia pun berkata dalam hatinya, kalau meski Duk Fierto yang memulai pemberontakan terhadap Kekaisaran Valhalla, tapi yang berhasil menggulingkan kepemimpinan kaisar sebelumnya adalah dirinya. Dan dengan hal tersebut menjadikan ancaman dari pihak Dimitri sudah tidak efektif lagi. Ia yang memiliki semua alasan yang sah pun berencana akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ia bisa naik tahta menjadi kaisar selanjutnya. Dan pada saat ia sedang berandai-andai dengan apa yang akan ia dapatkan itu, tak diduga seorang bawahannya pun datang, dan berkata kalau Markis Belfir perlu menuju ke gerbang kota secepatnya. Setelah sampai ke gerbang kota, ternyata itu adalah pemandangan kedatangan Duk Fierto, serta Sanchez, dan salah satu orang misterius yang memakai jubah yang disambut meriah oleh para penduduk yang menyambut mereka. Dan setelah berhadapan dengan Markis Belfir pun langsung memberikan hormat kepada Duk Fierto. Namun di dalam hatinya ia merasa tidak menyukainya. Karena rencananya untuk membangun struktur suksesi kekuasaan dua orang untuk melancarkan niatannya menjadi Kaisar Valhalla selanjutnya, itu mungkin akan digagalkan oleh Duk Fierto. Dan untuk melancarkan rencananya itu, Markis Belfir pun berencana untuk mengubah sedikit rencananya tersebut. Dan saat ia sedang mencari muka di hadapan Duk Fierto, di sisi pria yang memakai jubah pun lalu membuka identitasnya. Dan ternyata, itu adalah Roman Dimitri. Dan pada saat Markis Belfir bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di tempat tersebut, Duk Fierto pun dengan lantang memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menangkap Markis Belfir yang ia anggap sebagai pengkhianat. Dan dengan perintah itu, Sanchez dengan cepat langsung menangkap Markis Belfir. Dan sambil merasakan sakit karena tangannya dikunci oleh Sanchez dari arah belakang, Markis Belfir pun bertanya kepada Duk Fierto, apa maksud dari perkataannya itu yang menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.